Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 1A, Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2020, akan mempresentasikan materi mengenai landasan psikologis pendidikan. Pertama, saya, Abdillah Kolbisadida, akan membuka sekaligus memaparkan materi pada presentasi kali ini. Nah, kita kan pasti sudah mengenal ya, sejak kecil apa sih yang namanya pendidikan itu? Nah, pendidikan sendiri melibatkan proses interaksi psikofisik dalam sosiokultural yang melibatkan antropologis, filosofis, dan normatif. Terlalu berat ya bahasanya ya. Nah, sederhananya, pendidikan itu adalah suatu kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kemanusiaan. Nah, semua aspek tersebut tidak bisa dipisahkan karena prosesnya merupakan suatu kesatuan nilai yang terintegrasi. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita akan menganalisis dasar-dasar psikologi apa saja yang dapat dijadikan landasan teori dan praktek dalam pendidikan. Nah, landasan psikologi pendidikan itu apa sih? Landasan psikologis pendidikan adalah kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktik pendidikan. Nah, landasan ini mempelajari salah satu pertanyaan yang erat dengan para tenaga pendidik, yaitu bagaimana seorang pendidik dapat membimbing peserta didiknya dengan efektif. Nah, masalah ini kan erat dengan persoalan psikologi seseorang. Jadi, jawaban setiap orang tuh bisa beda-beda. Maka dari itu, kita akan coba untuk menelusuri lebih lanjut jawaban dari pertanyaan tersebut dalam bab ini. Nah, salah satu aspek tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya sekedar individu atau sekelompok orang saja, keseluruhan satu Indonesia, tidak terkecuali, tanpa terkecuali. Nah, tugas ini bukan berarti hanya mengembangkan kemampuan intelektual seseorang saja, tapi seluruh aspek kepribadian Indonesia yang meliputi kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan sosial atau SI, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan emosi atau EI. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Kecerdasan intelektual adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar itu sendiri. Nah, kecerdasan ini erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, lalu ada kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk secara efektif menavigasi dan bernegosiasi dalam interaksi dan lingkungan sosial. Menurut ilmuwan data Ross Honeywell, kecerdasan sosial adalah gabungan dari kesadaran diri dan kesadaran sosial, evolusi keyakinan sosial dan sikap, serta kapasitas dan kemampuan mengelola perubahan sosial yang kompleks. Nah, berikutnya ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. SQ merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalannya sendiri. Ciri utama dari SQ itu ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Nah, dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Sedangkan kecerdasan mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Nah, pendidik tidak hanya memperhatikan aspek kecerdasan intelektual saja, tetapi kebutuhan lainnya dalam diri manusia yang sangat kompleks. Nah, A.H. Maslow dalam bukunya yaitu Individual and Society memaparkan adanya 5 tingkatan kebutuhan, yakni kebutuhan fisik, contohnya makan, keamanan, contohnya merasa aman, cinta, contohnya kasih sayang, penghargaan, contohnya prestasi, dan aktualisasi diri, yaitu penyempurnaan diri. Nah, menurut Maslow, kebutuhan yang lebih tinggi akan dapat dipenuhi setelah kebutuhan mendasar telah terpenuhi. Nah, ketika kebutuhan dasar dari manusia sudah terpenuhi, kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teori ini lebih memusatkan perhatian pada aspek humanitasnya. Oleh karena itu, pendidik perlu banget memahami dasar-dasar psikologi humanisme. Nah, selain masalah tadi, praktik pendidikan juga sering dihadapkan dengan masalah-masalah praktis. Pendekatan yang bersifat pragmatis sering membantu memecahkan persoalan praktis yang lebih operasional dan applicable. Dengan demikian, pendidik juga dapat memahami dasar-dasar psikologis, behavioristik, dan aplikasinya dalam pendidikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut terhadap pendekatan teori psikologi dari beberapa pandangan, kita akan coba untuk menjelajahi permasalahan pendidikan yang ada dalam pergaulan kita dulu. Seperti yang kita ketahui, proses pendidikan berlangsung antara pendidik dan anak didik dalam bentuk pergaulan, baik secara individual maupun secara kolektif.
Pergaulan itu nggak selalu dalam bentuk face to face kok, melainkan juga dapat terjadi dengan menggunakan surat, telepon, radio, televisi, dan cybernetik atau internet. Tidak semua pergaulan itu mempunyai sifat pendidikan. Contohnya ketika memerintahkan anak didik untuk melakukan hal keji, itu kan nggak ada sifat didiknya sama sekali, tidak ada nilai implementasi pendidikan apapun. Nah, pergaulan pendidikan itu adalah hubungan antara dua pihak yang mempunyai maksud sengaja untuk mempengaruhi anak didik sehingga anak didik dapat berkembang menuju ke kedewasaan. Nah, proses pendidikan sendiri tidak bisa langsung menghasilkan kedewasaan karena proses kedewasaan tersendiri adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, pendidik harus sabar dalam menunggu tercapainya hasil pendidikannya sehingga perubahan pada anak didik dapat terlihat secara alami tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, mengapa sih anak didik bisa dipengaruhi? Karena manusia adalah makhluk sosial, yang berarti manusia itu memiliki kecenderungan untuk mencari kontak sosial, ingin meniru orang lain, ingin maju seperti orang lain, ingin berkumpul, ingin akrab, dan ingin menyesuaikan diri dengan orang lain atau situasi sosial. Tidak ada manusia yang hidupnya terpisah dari orang lain. Manusia itu hidup selalu dalam kelompok, baik kelompok kecil maupun besar, renggang atau rapat, akrab atau berjauhan, kelompok konkret atau abstrak, yang semuanya menggambarkan adanya keterhubungan antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Pengaruh yang diterima bisa besar atau kecil, tergantung daya tolak atau daya tarik hubungan tersebut. Dari uraian tersebut, kita dapat mengerti mengapa suatu lingkungan keluarga tertentu memancarkan suatu suasana tertentu. Suasana rumah tertentu akan berpengaruh terhadap perilaku anak yang tinggal dalam rumah tersebut. Suasana tersebut banyak dipengaruhi oleh sikap orang-orang yang ada di dalam rumah dan hubungan psikososial antara anggota keluarga. Setiap anak memiliki potensi untuk berkembang, sehingga pendidik mempunyai tugas untuk memahami potensi yang dimiliki setiap anak untuk mengarahkan perkembangannya sesuai dengan cita-cita dan tujuan hidupnya. Pendidikan pada dasarnya mempunyai dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku. Inti suatu pendidikan bukan terletak dalam perbaikan keterampilan, melainkan cara seseorang pendidik mendidik anak didik agar dapat memiliki integritas kepribadian dan mampu berbuat secara bertanggung jawab. Kita tahu bahwa perbuatan yang bertanggung jawab memerlukan kemampuan memilih nilai kesusilaan agar dapat berbuat untuk membedakan antara nilai baik dan nilai yang buruk. Kemampuan pada manusia yang inilah yang memungkinkan manusia dapat dididik. Nah, Profesor Dr. Konstam, seorang tokoh pendidik Belanda, membedakan perbedaan antara berbagai lapisan perilaku pada berbagai jenis makhluk, yaitu ada 5. Yang pertama, lapisan perilaku anorganis, seperti peristiwa jatuh, yang keduanya tunduk pada hukum alam gravitasi. Itu kan semua benda pasti jatuh tunduk terhadap hukum anorganis, yaitu hukum gravitasi yang tidak hidup tapi juga tidak mati. Nah, yang kedua, lapisan nabati, atau orang juga biasa nyebut lapisan vegetatif, yaitu lapisan tentang segala proses yang terdapat dalam tubuh untuk memelihara kehidupan jasmani. Yang ketiga, perilaku hewani. Nah, lapisan ini sifatnya berupa dorongan yang bersifat naluriah, kayak insting dan hal-hal lain yang dapat ditemui dalam hewan. Terus ada keempat, ada perilaku manusiawi, yaitu lapisan perilaku yang hanya dimiliki oleh manusia. Nah, lapisan ini sendiri punya potensi-potensi manusiawi, yaitu 1. Adanya kemauan yang dapat menguasai hawa nafsu sehingga manusia dapat menunda perbuatannya. Yang kedua, adanya kesadaran intelektual sehingga manusia dapat mengembangkan ilmunya. Yang ketiga, adanya kesadaran diri, yaitu kemampuan menyadari terhadap setiap sifat-sifat yang ada pada dirinya. 4. Manusia sebagai makhluk sosial dapat mengatur hidupnya dengan orang lain. Kelima, manusia mempunyai sifat atau bahasa simbolis yang tidak ada pada hewan. Yang keenam, manusia dapat menyadari nilai-nilai sehingga memungkinkan untuk dapat dididik menjadi manusia susila. Nah, yang terakhir ada lapisan absolut. Lapisan ini, manusia dapat menghayati kehidupan beragama dan religius, sehingga dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan dapat menghayati nilai-nilai kehidupan yang tertinggi, yaitu kehidupan ketuhanan dan nilai-nilai keberagamaan. Nah, kalau ditinjau dari segi pendidikan, lapisan perilaku yang menjadi bidang garapan ialah jenis perilaku dari lapisan manusiawi dan absolut. Dengan demikian, lapisan manusiawi sebagian besar menyangkut lapisan kejiwaan atau psikis, Dengan demikian, lapisan manusiawi sebagian besar menyangkut lapisan kejiwaan atau psikis, sedangkan lapisan absolut menyangkut kehidupan spiritual. Setiap lapisan yang lebih tinggi pasti telah mencakup lapisan-lapisan sebelumnya. Nah, dimensi psikis yang digarap dalam pendidikan ini masih dapat diperinci lebih jauh lagi, yaitu aspek kognitif yang mencakup pengetahuan, pengertian, dan sebagainya. Ada aspek afektif yang mencakup perasaan, kesenangan, keindahan, dan aspek psikomotorik yang mencakup berbagai jenis keterampilan. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, proses pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai jenis dimensi perilaku.
Aspek kognitif sebagian besar dilakukan di sekolah, aspek afektif sebagian besar dilakukan di keluarga, dan aspek keterampilan melibatkan aspek fisik dari seluruh koordinasi tubuh. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai tugas-tugas pokok perkembangan dan pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, Muhammad Izas Alif Ramadan Nika. Kepada saudara Izas, dipersilakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Izas. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dulu sudah disampaikan oleh Ruby. Saya akan membacakan dua hal ya. Yang pertama adalah tugas pokok perkembangan manusia. Ada 6 tahapan perkembangan manusia yang dikemukakan oleh Erikson. Yang pertama adalah the sense of trust atau kemampuan mempercayai, yaitu dimiliki oleh seorang anak saat mereka berusia 0 hingga 1 tahun. Ya, dengan kata lain, kemampuan ini sudah dimiliki oleh seseorang ketika mereka terlahir dan terus berkembang karena dikelilingi oleh kasih sayang orang tua, sehingga anak pun mempercayai bahwa segala kebutuhannya terpenuhi. Kemampuan ini adalah dasar dari kepercayaan anak terhadap hidup, bahwa hidup ini dipenuhi oleh kebaikan. Anak yang tidak mengembangkan kemampuan ini akan kesulitan untuk menghadapi hidup karena tidak dapat menghayati kebaikan dalam hidup. Lalu yang kedua ada the sense of autonomy, yaitu ketika seorang anak berusia sekitar 1,5 tahun hingga 3 tahun. Pada masa ini, anak menghadapi tugas untuk mempertegas kehadirannya sebagai manusia. Nah, namun dalam hal tertentu sang anak pasti membutuhkan bimbingan dari orang lain, dan ya pastinya itu dari orang tua gitu ya. Pada masa ini, hindari meremehkan sang anak dan jagalah anak agar tidak dipermalukan oleh orang lain. Lalu yang ketiga ada the sense of initiative. Kemampuan ini dimiliki anak pada saat mereka berusia 3,5 tahun hingga 5,5 tahun. Di masa ini mereka menemukan kemampuan mereka yang tersimpan dalam diri mereka sendiri, lalu mereka mencari kesempatan untuk mengembangkan kemampuan itu dengan banyak mencoba hal-hal yang baru, meniru orang lain, dan lain sebagainya. Anak sangat butuh dorongan pada masa ini, dan juga mereka membutuhkan bimbingan dari ejekan yang akan menghambat perkembangan mereka. Nah, yang keempat ada the sense of accomplishment, atau ya ini juga bisa disebut dengan umur sekolah. Masa ini tuh di kisaran umur 6-12 tahun. Nah, pada saat ini anak akan terlihat aktif ya, karena ingin menyelesaikan tugas-tugas yang dirasa memang harus dikerjakan oleh dirinya. Anak juga harus selalu diberi tugas untuk diselesaikan agar mereka tidak merasa kekurangan tenangan ya. Namun di sisi lain juga kita tidak boleh semena-mena memberikan tugas yang sangat berat kepada mereka. Kenapa? Karena hal itu juga bisa membebani mereka sehingga membuat mereka tertekan. Dan penting juga bagi orang tua untuk menjaga perasaan sang anak agar tidak merasa rendah diri. Selanjutnya ada the sense of identity, yaitu ketika seorang berusia 12 hingga 18 tahun. Periode ini adalah masa di mana anak mencari identitasnya. Mereka yang mulai sadar akan identitasnya biasanya dikarenakan penilaian orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu dari kelompoknya, orang tuanya maupun dirinya sendiri. Mula-mulanya mereka diombang-ambing oleh kepribadiannya yang masih anak-anak, tapi dalam dirinya mereka sudah mulai merasa bahwa mereka itu sudah dewasa. Dan pada periode ini juga anak akan mencari tahu bagaimanakah dirinya, bagaimanakah orang lain menilai dirinya, dan apakah dia sudah memenuhi norma-norma yang ideal. Dan yang terakhir adalah tahap kedewasaan. Pada masa ini terbagi dalam 3 tahap periode ya, yang dimulai dari tahap keintiman. Nah, dalam tahap ini mereka mulai memperlihatkan ketertarikan mereka kepada lawan jenis, persahabatan, kepemimpinan, dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada kemampuan mengurus. Ciri-cirinya itu ketika mereka sudah mulai bisa mengurus orang lain, misalnya seperti keluarganya maupun masyarakat. Contohnya itu seperti suami yang mengurusi istri atau ya sebaliknya. Dan yang terakhir ada integritas kepribadian. Cirinya ketika seseorang bersikap lebih penuh jawab dan dapat menerima dirinya sendiri, begitu juga dengan orang lain, dan sikapnya itu kejiwaannya terpantau stabil. Selanjutnya ada pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Selain melakukan observasi atau eksperimen, kita juga dapat melakukan hal ini dalam memahami pribadi sang anak, yaitu dengan menempatkan diri kita di posisi sang anak itu. Sebagai makhluk biologis, anak dapat dikenali dari segi kehidupan yang instinktifnya. Hal itu meliputi insting bertahan hidup, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Dari aspek psikis, anak dapat dikenali dari dimensi kejiwaannya, yaitu seperti motivasi, emosi, dan lain sebagainya. Yang memahami hal-hal tersebut adalah upaya kita untuk mengembangkan potensi anak agar dapat memahami kemampuan dirinya sendiri sehingga dapat mencapai kedewasaan. Secara umum terdapat 4 pembagian, yaitu anak bayi, kanak-kanak, anak sekolah, dan pubertas. Ya. Yang pertama adalah anak bayi, yaitu ketika mereka berusia 0-1 tahun. Periode ini juga disebut sebagai periode mempertahankan hidup karena anak dilengkapi dengan berbagai kemampuan. Salah satunya adalah insting.
Salah satu perbuatan yang melibatkan insting adalah saat anak menyusui. Ketika itu sang ibu mendekatkan sumber ASI-nya kepada bibir sang bayi dan bayi pun menghisapnya lalu menelannya. Padahal hal tersebut belum pernah diajarkan. Mengapa bisa terjadi ya? Contoh lainnya ada pada aspek sosial, yaitu insting yang memungkinkan sang anak untuk berkomunikasi di dalam lingkungannya. Hal ini dapat diamati saat anak tertawa ketika ibunya mengajaknya bicara. Ya walaupun dia tidak mengerti, tapi dia tetap tertawa. Yang lainnya ada insting lari, yaitu ketika anak menangis saat mereka merasa takut atau tidak nyaman. Selain insting ada refleks, yaitu refleks adalah ketika bagian tubuh bergerak sendiri tanpa kita sadari saat bagian tubuh tersebut terkena rangsangan. Ya, contohnya seperti saat ada cahaya yang masuk ke mata terlalu banyak, maka kita akan otomatis menutup mata kita. Nah, selain dua hal tersebut, insting dan refleks, ada kemampuan belajar, bukan belajar secara intelektual, namun untuk mengembangkan gerak-geriknya sang bayi ya, sehingga mereka bisa berjalan, mereka bisa merangkak dan lain-lain seperti itu. Dan yang kedua adalah periode kanak-kanak, yaitu ketika mereka berusia 3-5 tahun. Masa ini adalah masa peralihan dari masa bayi ke usia sekolah. Nah, pada masa ini anak-anak dipersiapkan jiwanya untuk bisa masuk ke sekolah ya, dengan memasukkan mereka ke dalam TPA atau taman kanak-kanak. Ciri khas dari periode ini adalah berkembangnya emosi kegembiraan hidup, kebebasan dan fantasi. Dan tiga hal tersebut dapat dikembangkan dengan dongeng, permainan, nyanyian, dan menggambar. Itulah kenapa di TK yang dulu kita berada di sana, pasti pelajarannya itu ya di sekitar menggambar, bercerita, atau menyanyi seperti itu ya. Dan hal lain yang ikut berkembang juga adalah daya penginderaan ya, seperti penglihatan, pendengaran, pengucapan, dan lain-lain. Lalu ada dari segi minat, anak sendiri memiliki sifat egosentrik, yaitu sifat di mana mereka itu masih mementingkan kepentingannya sendiri dan belum bisa memahami kepentingan orang lain gitu. Contohnya tuh ketika seorang anak ini merengek-rengek saat di mall misalkan ya, seketika mereka tidak dibelikan barang-barang yang mereka mau. Namun ada bagian positif yang bisa kita lihat dari sang anak dalam sifat ini gitu ya, yaitu ketika sang anak mulai belajar bersih dalam buang air ya. Contohnya mereka tidak lagi mengompol, tidak lagi BAB di celana gitu. Dan yang selanjutnya ada anak sekolah, yaitu ketika mereka berumur 6-12 tahun ya, kira-kira SD lah ya. Pada periode ini sebagian waktu anak akan dihabiskan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Disebut juga dengan periode objektif karena perhatian mereka lebih ditunjukkan kepada hal-hal yang lebih nyata atau ya dunia yang objektif gitu. Dan pada usia ini mereka akan lebih tertarik membaca hal-hal yang sekiranya dapat menambah pengetahuan mereka. Dan hal positif lainnya juga adalah mereka lebih mudah untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Dan juga bila lingkungannya memang penuh perhatian, mereka akan lebih mudah untuk tidur dan bangun pada waktunya. Mereka pun akan lebih mudah untuk diajak kerjasama dan akan lebih patuh. Nah, tapi ya bisa dilihat ya di sebelah saya ini ada kasus pembulian 2 orang anak merundung teman sebayanya sendiri ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi ya? Karena ada penyimpangan dari pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Seperti apa misalkan? Seperti anak itu kurang diberi kasih sayang oleh orang tuanya, ataupun saat orang tua terlalu keras mendidik anaknya. Lalu yang keempat ada masa remaja atau ya pubertas. Pada periode ini kita mulai memiliki minat kepada hal-hal kemasyarakatan. Ya, contohnya seperti Karang Taruna atau remaja masjid dan lain-lain. Nah, remaja-remaja ini mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap lawan jenis. Kenapa? Karena berkembangnya nafsu birahi yang disebabkan oleh aktifnya hormon seks. Tak jarang mereka melakukan hal-hal yang kurang senonoh dan oleh karena itu mereka mengalami kecemasan dan juga konflik dalam dirinya. Dan akibat dari itu mereka juga kurang percaya diri dalam bergaul dengan teman sebayanya. Lalu pada masa ini juga fisik mereka mengalami pertumbuhan lebih pesat, sangat cepat gitu. Dan mereka juga akan lebih memerhatikan diri mereka sendiri, seperti ya sering mengaca, sering menggunakan baju yang cocok gitu ya. Dan itu ya bisa disebut juga kalau orang-orang sini nyebutnya itu beger gitu ya.
Dan pada masa ini juga mereka mulai mengenal nilai-nilai rohanian ya, seperti mereka juga mulai mempelajari tentang kebenaran, tentang keadilan, kebaikan, keindahan, dan juga yang pasti ketuhanan ya. Lalu ini ada sisi buruknya dari masa remaja ini ya. Ketika mereka gagal dalam melakukan sesuatu, mereka akan melakukan pelarian ya. Dan pelariannya itu kepada hal-hal yang kurang bisa diterima di masyarakat ya, seperti halnya narkoba atau hal-hal buruk lainnya yang dapat merusak diri mereka sendiri. Setelah pubertas itu ada masa adolescensi. Masa ini bisa terus berlanjut hingga kita berusia 21 tahun. Dan pada masa ini mereka mulai menunjukkan sifat kedewasaan. Dan emosinya lebih stabil, juga mereka akan lebih bertanggung jawab. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Silakan kepada Nabila. Ya, terima kasih Izas atas penjelasan mengenai tugas-tugas pokok pengembangan dan pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak tersebut. Di sini, saya, Rizky Nabila Putri, akan menjelaskan mengenai teori belajar dan jenis upaya dalam pendidikan. Pertama, ada teori belajar dalam pendidikan. Pemahaman terhadap teori belajar dari sudut pendekatan psikologi merupakan upaya mengenali realitas kondisi objektif terhadap anak yang sedang mengalami proses belajar dalam rangka proses pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaannya. Teori belajar dalam pendidikan umumnya ada 3, yaitu kognitivisme, humanistik, dan behavioristik. Teori yang pertama adalah teori psikologi kognitif atau kognitivisme. Psikologi kognitif yang dipengaruhi oleh Kurt Lewis, John Dewey, dan Kohler mempunyai pandangan bahwa proses belajar pada manusia melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif. Para ahli psikologi kognitivisme memandang bahwa perkembangan kognisi seseorang mengalami tahap-tahap perkembangan sesuai dengan pertambahan usia individu. Nah, James Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognisi dari usia anak dan remaja menjadi 4 tahap, yaitu pertama, tahap sensorik motorik, di mana tingkah laku anak pada tahap ini dikendalikan oleh perasaan dan aktivitas motorik. Impresi anak akan dunianya dibentuk oleh persepsi dan perasaannya. Pengenalan anak terbatas pada benda konkret. Yang kedua adalah tahap operasi awal, di mana anak mulai mengenali simbol, termasuk simbol verbal. Ketiga, ada tahap operasi konkret, yaitu anak mulai membandingkan pendapat orang lain, mulai bisa membedakan meskipun masih bergantung pada masalah-masalah yang konkret. Keempat, ada tahap operasi formal, yaitu perkembangan kognisi anak yang sudah mampu berpikir abstrak tanpa terbatas kepada hal yang konkret. Peran guru dalam proses belajar mengajar yang didasari oleh teori Piaget dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, merancang program, menata lingkungan yang kondusif, memilih materi pelajaran, dan mengendalikan aktivitas murid untuk melakukan inquiry dan interaksi dengan lingkungan. Kedua, mendiagnosa tahap perkembangan murid, menyajikan permasalahan kepada murid yang sejajar dengan tingkat perkembangannya. Yang ketiga, mendorong perkembangan murid ke arah perkembangan berikutnya dengan cara memberikan latihan, pertanyaan, dan mendorong murid untuk melakukan eksplorasi. Ahli lain, yaitu Jerome Bruner, mengemukakan 3 tahap pengolahan informasi oleh individu yang berkaitan dengan perkembangan kognisi yang akan membentuk struktur pengenalan terhadap dunianya, yaitu pertama, tahap inaktif, yaitu tahap perkembangan kognisi anak dalam memahami lingkungan melalui respon-respon motorik. Kedua, tahap ikonik, yaitu perkembangan kognisi anak yang mulai mampu berpikir atas dasar model, gambar, atau hal-hal konkret. Ketiga, tahap simbolik, yaitu tahap berpikir anak yang tidak terbatas pada hal-hal konkret. Anak mampu berpikir abstrak atas dasar simbol bahasa, mampu menggunakan bahasa sebagai alat berpikir, hingga dapat mengetahui tingkat struktur pengetahuan seseorang atau sebaliknya. Lalu, teori yang kedua adalah teori psikologi humanistik. Menurut aliran humanisme, perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri serta faktor internal, bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuannya. Aliran humanisme menolak proses belajar yang mekanis, karena belajar merupakan fungsi keseluruhan pribadi. Belajar tidak akan terjadi jika faktor intelektual dan emosional tidak terlibat di dalamnya. Tujuan pendidikan menurut kaum humanis adalah realisasi diri, yakni suatu kondisi di mana individu mencapai kesadaran akan dirinya sendiri, lingkungan, dan sistem nilai. Pendidikan yang bersifat humanis menekankan pada pertumbuhan yang seimbang antara kognitif dan afektif
daripada aspek isi yang dipelajari. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru berperan sebagai narasumber, fasilitator belajar, dan bukan atau instruktur yang mengendalikan kelas. Carl L. Rogers mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. Pertama, manusia mempunyai dorongan untuk belajar, dorongan ingin tahu, melakukan eksplorasi, dan mengasimilasi pengalaman baru. Kedua, belajar akan bermakna apabila yang dipelajari itu relevan dengan kebutuhan anak. Ketiga, belajar diperkuat dengan jalan mengurangi ancaman eksternal seperti hukuman, sikap merendahkan murid, mencemoohkan, dan sebagainya. Keempat, belajar dengan inisiatif sendiri akan melibatkan keseluruhan pribadi, baik intelektual maupun perasaan. Dan yang terakhir, sikap berdiri sendiri, kreativitas, dan percaya diri diperkuat dengan penilaian diri sendiri. Penilaian dari luar merupakan hal yang sekunder. Nah, apabila guru berperan sebagai fasilitator, menurut Carl R. Rogers, guru mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif dan sikap positif terhadap belajar. Kedua, membantu siswa mengklasifikasikan tujuan belajar dan memberikan kesempatan secara bebas kepada siswa untuk menyatakan apa yang hendak dan ingin mereka pelajari. Ketiga, membantu siswa mengembangkan dorongan dan tujuan sebagai kekuatan untuk belajar. Dan yang terakhir, menyediakan sumber-sumber belajar, termaksud juga menyediakan dirinya sebagai sumber belajar bagi siswa. Teori yang terakhir adalah teori belajar behavioristik. Aliran ini memandang bahwa perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan. Tujuan pendidikan menurut aliran behaviorisme adalah berorientasi pada pengembangan kompetensi, penguasaan secara tuntas terhadap apa yang dipelajari. Menurut M. I. Sulaiman, terdapat asumsi pokok yang melandasi behaviorisme, yaitu pertama, perilaku itu dipelajari dan terbentuk dengan adanya ikatan asosiatif antara stimulus dan respons. Kedua, manusia pada dasarnya mencari kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan. Ketiga, perilaku pada dasarnya ditentukan oleh lingkungan. Menurut teori belajar behavioristik, ada 3 hal yang mempengaruhi proses belajar seseorang, yaitu stimulus, respon, dan akibat. Stimulus adalah sesuatu yang datang dari lingkungan yang dapat membangkitkan respon individu. Respon adalah hal yang ditimbulkan oleh stimulus terhadap seseorang. Setiap respon akan menghasilkan akibat. Sedangkan akibat adalah sesuatu yang terjadi setelah individu merespon, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Prinsip ini disebut reinforcement. Lalu, ada tugas-tugas guru menurut kaum behavioristik. Peranan guru dalam proses belajar adalah sebagai pengambil inisiatif dan pengendali proses belajar. Tugas guru dalam hal ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi pelaku yang dipelajari dan merumuskannya dalam rumusan yang spesifik. Kedua, mengidentifikasi perilaku yang diharapkan dari proses belajar. Bentuk-bentuk kompetensi yang diharapkan dalam bidang studi diajarkan secara spesifik dalam tahap-tahap kecil. Penguasaan keterampilan melalui tahap-tahap ini sebagai tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar. Ketiga, mengidentifikasi reinforce yang memadai. Reinforce dapat berbentuk mata pelajaran, kegiatan belajar, perhatian dan penghargaan, serta kegiatan-kegiatan yang dipilih siswa. Keempat, menghindari perilaku yang tidak diharapkan dengan jalan memperlemah pola perilaku yang dikehendaki. Ada 2 hal pokok yang merupakan implikasi dari teori behaviorisme, yaitu pertama, modifikasi perilaku dengan menggunakan cara-cara yang spesifik dengan menggunakan sistem ganjaran atau reinforce. Kedua, pengajaran berprogram yang menunjuk kepada cara umum tentang perencanaan dan sistem penyajian pengajaran, serta hasil yang spesifik, teks yang diprogram, atau pertunjukan film slide dan televisi. Selanjutnya, ada jenis-jenis upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah suatu cara usaha pendidikan untuk membimbing anak mencapai kedewasaannya, dapat berbentuk pendidikan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mendidik anak. Upaya pendidikan ini berbeda artinya dengan faktor pendidikan. Faktor pendidikan adalah suatu pengaruh yang tidak dengan sengaja diadakan oleh pendidik, tetapi dapat mempunyai pengaruh terhadap anak yang sama dengan upaya yang sengaja diadakan oleh pendidik. Dengan demikian, upaya dan faktor pendidikan mempunyai pengaruh yang sama terhadap perkembangan jiwa anak. Sebenarnya, yang mendidik anak itu bukan nasihat atau teladan yang kita tonjolkan, melainkan suasana lingkungan atau iklim psikologis yang kita ciptakan oleh keberadaan kita dengan kualitas dan suasana tertentu yang dapat memotivasi anak berbuat sebaik mungkin demi kepentingan perkembangan jiwanya sendiri menuju kedewasaan. Upaya pendidikan dapat berupa perintah, larangan, ajakan, saran, dorongan, dan sebagainya.
Bila pendidik tidak berwibawa, maka upaya pendidikan yang dilaksanakan akan kurang atau tidak mempunyai efek kepada anak. Pendidik yang berwibawa adalah ia yang telah melaksanakan atau merealisasikan sendiri nilai yang ingin disampaikan kepada terdidik. Setiap upaya pendidikan dilaksanakan berhubungan dengan 4 hal, yaitu pertama, untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dapat dilakukan dengan membatasi tujuan-tujuan pendidikan yang terbagi menjadi beberapa jenis tujuan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan tidak lengkap, dan tujuan intermediar atau antara. Setiap tujuan yang sifatnya tidak umum dapat menjadi upaya untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut yang lebih luas. Kedua, dihubungkan dengan siapa yang mempergunakan upaya itu. Walaupun upaya itu jelas tujuannya, belum tentu seseorang dapat memakainya secara efektif. Ketiga, dihubungkan dengan cara atau bentuk upaya yang dipergunakan, seperti larangan, perintah, dan sebagainya, dapat memberi kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan. Keempat, bagaimana efeknya terhadap anak. Dalam menerapkan upaya pendidikan, pendidik harus memperhatikan sifat khusus dari kondisi dan situasi khusus anak pada suatu saat secara konkret. Nah, berdasarkan uraian tersebut, mempunyai implikasi bahwa setiap upaya atau pelaksanaan proses pendidikan sebenarnya adalah suatu perbuatan wibawa, di mana nilai atau maksud yang diinginkan harus sesuai dengan kenyataan. Pendidikan pada hakikatnya tidak dilaksanakan dalam kepura-puraan. Pendidik harus jujur, murni, dan otentik. Pendidik juga dituntut untuk berbuat sesuai dengan asas kepatutan. Artinya, setiap perbuatan mendidik akan mengandung konsekuensi logis, baik dari sudut logika, praktika, etika, dan estetika. Oleh karena itu, guru selalu dipandang sebagai orang yang patut digugu dan ditiru. Penjelasan tersebut merupakan penutup dari pemaparan materi landasan psikologis pendidikan oleh kelompok kami. Saya serahkan kembali kepada Obi untuk menutup presentasi kali ini. Ya, terima kasih banyak Nabila. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, ada sedikit fun fact yang ingin saya paparkan. Pada 13 Maret 2020, UNESCO mengemukakan bahwa setidaknya ada kurang lebih 663.339.947 pelajar di dunia yang pembelajarannya terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, mulai dari pelajar pradasar hingga mahasiswa perguruan tinggi. Ya, mau tidak mau, pembelajaran luring harus terhenti sejenak demi meminimalisir penyebaran virus ini. Ya, semoga saja ke depannya pembelajaran daring dapat terlaksana kembali ketika situasi sudah mulai kondusif. Ya, demikianlah presentasi kami mengenai landasan psikologis pendidikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe ke channel kelas 1A untuk menonton video-video lainnya dari kelas ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. ANS